Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan kedua mata kuliah Komputer Aplikasi Akuntansi 3 dengan software EBSS Accounting versi 25. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam praktek. Setelah sebelumnya kita baru perkenalan. Nah, sebelum kita memulai praktek, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Untuk EBSS Accounting ini, apabila kita ingin menggunakan currency, rupiah misalkan, atau dolar, atau euro, kita harus ngecek dulu di bagian control panel untuk pengaturan currency-nya. Jadi kalau untuk EBSS Accounting ini dia mengikuti ke pengaturan di Windows. Nah, berarti otomatis kita harus cek dulu pengaturan di Windows-nya seperti apa, kita samakan, baru kita bisa lanjut untuk menggunakan program EBSS Accounting. Misalkan di sini kita mau menggunakan currency rupiah. Nah, berarti kita pertama-tama cek dulu di bagian control panel. Di control panel ada clock and region, di bawahnya ada change date, time, or number format. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita tinggal rubah aja formatnya. Jika kalian masih menggunakan format USA ataupun United Kingdom dan lain-lain, ini diganti menjadi Indonesia formatnya. Nanti date and time formatnya dia mengikuti sesuai dengan pengaturan yang ada di Indonesia. Jika sudah sama, langsung close aja, atau jika masih belum sama, kalian rubah menjadi Indonesia. Kalau udah tinggal apply dan oke. Nah, jika sudah, ini kita bisa lanjut ke BSS. Nah, sekarang kita masuk ke praktek. Otomatis tahap awal kita harus membuat database perusahaan baru. Saya sudah mengupload materi terkait dengan praktek hari ini. Kalian hanya tinggal mengikuti soal. Di sini saya akan menjelaskan secara general tahapannya ya. Untuk kelanjutannya nanti kalian bisa lanjutkan di rumah masing-masing. Nah, ini untuk tahap awal berarti pertama kita bikin data perusahaan baru. Nah, untuk membuat data perusahaan baru kita klik create. Nah, ini ada tampilan awal, ada sambutan dari EBSS. Tinggal next aja. Ya. Untuk company name ini sesuaikan dengan di soal ya. Ini di sini saya hanya sebagai contoh dulu aja. Misalkan Angki. Kalau kalian mengikuti di soal aja ya. Ini nanti kalian isi seperti company name, company number, VAT number, alamat, phone number, fax number, dan email. Itu nanti saya sudah sediakan di soal. Ini saya sebagai contoh aja. Tinggal next. Ini current financial year-nya misalkan tahun 2019. Last month-nya berarti Desember. Conversion month-nya Januari. Ya. Number of accounting period-nya 12. Setelah itu kita next. Ini ada konfirmasi. Nah, di sini kita pilih yang option nomor 1. Kita langsung aja paketan dari EBSS. Jadi kita milih tipe bisnisnya seperti apa. Nah, ini kita pilih industri klasifikasinya adalah jasa. Nah, ini tipe bisnisnya misalkan motel atau hotel. Ini ya, itu kita next. Nah, ini kalian pilih mau di save-nya di mana. Misalkan saya di sini dulu. Dikasih nama praktik 1. Nah, ini untuk database Mayob itu dia diakhiri dengan .myo ya, tipe filenya adalah .myo. Sedangkan data backupan itu dia formatnya rar atau zip. Ya, jadi pembedanya itu dari tipe filenya. Itu save, tinggal next. Nah, ini dia diproses. Kita pilih yang command center.
Nah, ini kita udah masuk di menu utama Mayob. Tahap pertama, kita start dari modul account terlebih dahulu, atau modul buku besar. Nah, jadi di sini dia berfungsi untuk menginput, mengedit, menghapus data-data terkait dengan akun. Dan di sini juga bisa untuk menginput jurnal umum. Ya. Tahapan awal terkait dengan akun, kita masuknya ke account list di sini. Ya. Kita bisa masuk ke modul account atau account list, atau kalian bisa masuk di menu sebelah atas ada list, langsung pilih yang account. Ya. Misalkan kita mau mengedit terkait dengan akun, tinggal dibuka titik account. Nah, di sini kalian bisa lihat di situ ada akun, ya. Akunnya itu beda, ada yang warna hitam di bold, ya, ada yang tidak di bold. Jadi itu berbeda. Kalau yang di bold ini seperti ini, itu adalah namanya header account atau akun induk. Jadi si induk ini punya anak, ya, itu namanya akun detail. Nah, ini yang nggak di bold ini adalah akun detail. Ya. Jadi misalkan yang pertama ini ada modul aset, akun aset. Kalau aset kan punya anaknya lagi, ya, ada aset tetap, aset lancar gitu, ya. Nah, ini misalkan punya anak lagi cabang. Cabangnya itu adalah fixed asset atau aset tetap. Aset tetap kan ada macam-macamnya lagi tuh. Nah, itu misalkan ada tanah, ada gedung, ada kendaraan, dan lain-lain. Nanti dia masuknya ke detail account atau akun detail. Nah, jadi pembedanya itu nanti terlihat dari balance. Di sebelah kanan ini ada balance. Jadi, kalau misalkan aset punya anak lagi, ada aset tetap dan aset lancar, si jumlah balance-nya itu untuk aset, dia adalah penjumlahan dari jumlah keseluruhan antara aset lancar dan aset tetap. Kalau misalkan ini adalah fixed asset, jumlah balance-nya itu dia adalah penjumlahan dari keseluruhan akun detail fixed asset. Misalkan kalian punya fixed asset-nya adalah land, ada building, ya, ada vehicle atau kendaraan. Nah, itu berarti penjumlahan dari tanah, gedung, dan kendaraan. Jadi untuk fixed asset. Jadi dilihat dari balance-nya ini, ya. Dia terlihatnya seperti itu pembedanya. Yang bisa diedit itu adalah hanya akun detail. Kalau untuk akun header itu tidak bisa diedit karena dia mengikuti dari jumlah akun detail. Ya. Nah, terus di sini ada tipe account. Ya, berarti kalian harus ngerti juga, ya. Pada saat semester 1 kalian udah belajar terkait dengan pengantar akuntansi. Ya. Kalian harus tahu kalau kas itu masuknya apa, piutang itu masuknya apa. Berarti ini harus ngerti pada saat pengklasifikasian. Ya, misalkan kas itu masuknya misalkan current asset atau aset lancar dan lain-lain. Nah, terus di sini ada teks. Nah, di sini ada akun apa aja yang berkaitan dengan pajak. Ya, untuk pajak itu kalian bisa tambahkan di list, ada tax code. Nah, ini untuk menambah pajak apa aja yang kita berlakukan untuk perusahaan ini. Kalau mau nambah tinggal klik new, ya. Nah, kalau mau untuk ngedit tinggal diklik 2 kali aja di salah satu pajaknya, tinggal diklik 2 kali, tinggal diedit isinya. Nah, ini nanti yang berkaitan dengan pajak. Nah, ini kalau ini ada link account, nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Jadi akun-akun yang terkait dengan link account itu dia akan ada tanda checklist seperti ini. Ya, jadi kalau dia terlink atau terhubung dengan link account itu dia nggak bisa dihapus akunnya. Jadi kita harus hapus dulu di bagian link account, kita ganti pengaturannya. Jadi akun apa yang nyambung ke link account. Jadi link account ini untuk mempermudah pada saat transaksi. Misalkan kita masuk ke transaksi penjualan. Pada saat kita menjual barang, misalkan pada saat konsumennya dia membayar ke kita,
dia membayarnya via tunai misalkan ya, nanti dia otomatis masuk ke rekening kas di tangan. Nah, kita udah atur di bagian link account-nya, kalau konsumennya bayar ke kita langsung menggunakan akun kas di tangan. Jadi kalau dia bayar otomatis akan menambah rekening kas di tangan. Jadi itu udah otomatis. Jadi nanti mempermudah ya, untuk mempermudah pada saat penginputan transaksi, jadi lebih cepat gitu. Ya, jadi untuk link account nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Nah, ini tadi kan ada header account dan detail account. Jadi kalau dia misalkan induk yang paling pertama ini adalah aset, misalkan dia aset punya anak lagi, fixed asset, current asset, berarti dia otomatis harus menjorok ke sebelah kanan. Jadi yang menandakan dia anak atau induk itu dia kalau menjoroknya ke sebelah kiri paling ujung, berarti dia induk dari induk gitu ya. Induk-induk yang paling awal, ini contoh aset tuh. Makin ke kanan dia makin bercabang ya. Jadi di sini ada 4 level. Jadi level keempat itu adalah level paling kecil ya. Nah, untuk mengatur level ini tinggal diklik aja up and down. Kalau untuk meningkatkan levelnya, misalkan mau dinaikin ke level 1, itu tinggal klik up aja. Misalkan diklik di salah satu akunnya, tinggal diklik up tuh. Jadi dia sejajar dengan fixed asset tuh, ini yang lain. Ini kalau mau diturunkan tinggal diklik lagi down aja. Ya. Karena ini land wajib menjadi anaknya fixed asset. Jadi dia harus menjorok ke sebelah kanan. Gitu ya. Jadi cara mengatur leveling seperti itu. Ya. Terus kalau untuk menambahkan akun baru, kalian tinggal klik aja new. Nah, ini kalian tinggal tentukan aja apakah dia itu akun header atau akun detail. Ya, kalau udah tentukan misalkan detail account, tinggal diklik aja di sini tipe akunnya apa. Misalkan fixed asset misalkan. Tinggal masukin account numbernya berapa. Misalkan. Ini kalau udah misalkan ada akun yang sama, nomornya nanti akan ada peringatan seperti ini. Kalau misalkan ada yang sama, kita rubah aja, misalkan 2001, misalkan tinggal enter. Nah, ini sini tinggal masukin aja namanya. Namanya apa? Setelah itu tinggal misalkan kendaraan. Nah, ini kalian bisa masukin juga saldo awalnya. Saldonya berapa? Misalkan oke. Ya. 2000 berapa tadi 2001 nih kendaraan ya. Ini tadi misalkan dulu ya, jadi ini salah pengasifikannya, harusnya dia ada di 1111 ya, 1001 harusnya. Jadi nanti dia akan otomatis ada di bawah fixed asset. Ini saya salah, harusnya 1000 2000. Jadi masuk ke current asset. Ini kan misalkan dulu sebagai contoh kalau mau menambahkan akun. Ini misalkan kalau mau dihapus tinggal diklik 2 kali aja di bagian akunnya, atau kalian bisa klik panah di sebelah kiri, tinggal diklik 2 kali. Nah, ini tinggal diklik kanan delete account. Nah, itu otomatis bisa dihapus. Jadi kalau mau ngedit, tinggal ngedit atau hapus tinggal diklik aja di tanda panah, atau tinggal diklik 2 kali di akunnya ya, seperti itu. Kalau mau menambahkan tinggal klik new. Jadi ingat, kalau untuk pengklasifikasian akun terkait dengan nomor akunnya, nah itu kalian harus hafal dulu ya untuk angka awalannya. Kan dulu di pengantar akuntansi itu kita udah belajar, kalau aset itu pasti diawali dengan angka 1. Kalau liability atau hutang kewajiban itu angka 2 diawalinya. Terus kalau modal 3. Kalau income itu pendapatan itu 4. Nah, ini pembedanya kalau kita belajar dulu di pengantar akuntansi, nomor 5 itu adalah beban. Nah, kalau di Mayop di sini ada cost of sales atau harga pokok penjualan. Ini nomor 5 awalnya ya. Terus ada expense di 6. Angka 6 ya. Kalau untuk beban, pendapatan lain-lain 8, dan beban lain-lain ada di 9 awalnya. Ini kalau mau mengurut seperti ini, misalkan 1.000 aset, terus ada 1 strip 1000 ini fixed asset ya. Kalau biasanya awalnya itu current asset dulu ya biasanya.
Misalkan 1 strip 1000 current asset, 1 strip 2000 fixed asset. Misalkan kan tadi current asset itu 1 strip 1000, misalkan mau nambah kas di tangan, berarti 1 strip 1100 misalkan itu kas di tangan. Jadi ngurut aja ke bawah. Untuk terkait nomor akun, tipe akun nanti udah ada di soal, kalian hanya tinggal mengikuti aja gitu ya. Jadi ingat, untuk aset itu 1 awalannya, liability itu adalah 2, equity 3, income itu 4, cost of sale 5, expense 6, other income 8, dan other expense 9. Ya, itu angka awalan ya, angka nomor headernya, nomor induknya. Nah, ini setelah strip ini, setelah angka induk atau angka headernya, nah ini dia hanya ada 4 digit batasnya ya, hanya ada 4 digit. Jadi hanya ribuan gitu. Jadi tidak bisa melebihi dari 4 digit. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan account. Jadi untuk menambahkan account itu kalian supaya lebih mudah ya, jangan masukin di all account. Jadi pusing nanti kalau mau nambahin scroll ini kepanjangan. Mending kalian ngurut, misalkan mau nambahin akun aset dulu, berarti kalian bukanya aset dulu. Jadi kalau aset udah beres baru pindah ke sebelahnya di hutang. Kalau udah beres hutang ke modal dan seterusnya sampai other expense. Gitu ya. Nah, ini kalau untuk nambahin saldo awal bisa kalian langsung tadi di sini ya pada saat menambahkan opening balance, atau kalian bisa masuk ke setup balance. Di sini ada account opening balance. Nah, itu kalian tinggal masukin angka-angkanya aja di situ. Ya, di sebelah kanan di opening balance. Nah, yang harus kalian perhatikan itu di bawah ada amount left to be allocated. Ini harus 0. Ya. Kenapa harus 0? Berarti tandanya antara aktiva dan pasiva itu udah seimbang. Ya, aktiva itu adalah harta, pasiva itu adalah utang plus modal. Ingat persamaan akuntansi ya. Jadi antara harta sama dengan utang plus modal itu sudah seimbang. Jadi tidak ada selisih antara kedua itu. Ya, jadi harus sampai 0 ininya, amount left to be allocated. Ya, seperti itu untuk pengaturan account list. Nah, ini misalkan kita mau menambahkan jurnal. Kalau untuk menambahkan jurnal itu kita masuknya ke record journal entry. Nah, ini ada nomor jurnalnya berapa, misalkan nomor 1000. Tanggalnya misalkan tanggal 1 bulan 1 2019. Dan ini misalkan ya. Ini keyboardnya, nah ya, ada ini. Nah, misalkan 01/01/2019. Misalkan keterangannya beban, misalkan beban aja, misalkan pembayaran apa, beban gaji, misalkan. Bentar, saya cek dulu di account list ada expense-nya, ada apa ya di sini. Ada wage and salary ya, misalkan bayar gaji. Ini misalkan pembayaran gaji. Ini berarti ingat jurnalnya apa? Ini kita tinggal masukin aja, di sebelah kiri ada account, kalian sampai diklik aja di bagian account sampai ada tanda panah seperti ini. Terus kalian tinggal cari beban gaji, berarti wage and salary pada ya, pembayarannya pakai apa? Misalkan bayarnya pakai petty cash misalkan gajinya 500.000, kita udah isi di debit. Di bagian kreditnya kalau kita klik nanti otomatis akan menyesuaikan, menyeimbangkan antara rekening debit gitu ya. Nah, terus di bagian atas ini nggak perlu di checklist ya, ada tax inklusif, nanti dia otomatis kepotong pajak, jadi jangan sampai ke checklist untuk tax inklusif. Ingat ya.
Jadi ini di sini ada di bawah ada save as requiring. Ini requiring ini adalah jurnal pengulangan. Jadi nanti kita bisa save si jurnal ini supaya nanti di periode selanjutnya kita nggak perlu lagi input. Ya, misalkan ini udah di record. Nah, ini untuk melihat hasil jurnalnya kita bisa lihat di bawah record journal entry ada transaksi jurnal. Nah, ini kita tinggal ini aja filter. Kita mau lihat dari jurnal tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan dari Januari 2019 sampai tanggal 5 bulan 10 2020. Nah, ini ada keluar seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau ngedit jurnal, itu masuknya ke tadi ya, transaksi jurnal. Kita tinggal masukin aja. Kita mau lihat jurnal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti keluar, kita tinggal pilih jurnal aja, tinggal diklik 2 kali di bagian jurnal atau klik panah. Nah, ini kalau mau diedit tinggal seperti ini. Ya. Tinggal diganti, misalkan salah akun, tinggal diganti bagian akun, salah angka, tinggal edit di bagian angka di debit atau kreditnya. Kalau mau menghapus, ya, tinggal diklik 2 kali atau klik panah, tinggal diklik ke kanan aja, delete, general, jurnal, transaksi. Nah, seperti itu. Ya, jadi jurnalnya menghilang. Ya. Ini untuk jurnal umum ya. Ini ada macam-macam, ada jurnal pengeluaran, ada jurnal penerimaan, ada jurnal penjualan, ada pembelian, ada inventory. Nah, ini kalau untuk melihat keseluruhan jurnalnya. Ya, ini sekarang kita baru membahas terkait dengan jurnal umum. Seperti itu. Ya. Jangan lupa setiap kalian beres melakukan transaksi harus kita backup ya. Backup terlebih dahulu. Nah, kalau kalian mau memakai data backup, itu ada di file restore. Ingat, kalau mau membackup sebuah data, jadi ingat, untuk database itu kan formatnya MYO belakangnya. Nah, kalau untuk backupan itu adalah zip. Itu adalah satu paket. Jadi nggak boleh salah satu itu tidak ada. Jadi kalau kita mau merestore data backupan itu harus ada data MYO-nya. Jadi tidak bisa kalau tidak ada data MYO. Jadi kalau kita mau membackup, kita buka dulu data MYO-nya, kita open, setelah itu baru kita klik file restore. Kita pilih data backupan yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita bikin lagi data MYO yang baru untuk menyesuaikan dengan data backupan. Ya. Untuk selanjutnya kalian bisa pelajari di modul yang sudah saya kirimkan di LMS. Silahkan lakukan prakteknya. Apabila ada pertanyaan, mangga bisa via grup WA. Ya, jangan personal ya, di grup WA aja tanyakan. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Selamat belajar, jaga terus kesehatan. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.